Pernahkah Bapak dan Ibu merasa sendi terasa kaku, nyeri saat bangun tidur, atau sulit melangkah seperti dulu? Ternyata, ini masalah yang sangat umum terjadi pada usia 70 tahun ke atas, dan bisa memengaruhi aktivitas sehari-hari, kebersamaan dengan keluarga, bahkan kualitas hidup secara keseluruhan. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu semua? Boleh tulis di kolom komentar. Bapak atau Ibu dari kota mana saja? Bapak dan Ibu pernahkah mengalami nyeri lutut, pinggul, atau jari-jari tangan yang membuat Bapak atau Ibu enggan bergerak lebih jauh? Tenang, video ini hadir untuk memberikan informasi yang bisa membantu meringankan nyeri sendi, sehingga aktivitas sehari-hari tetap nyaman dan menyenangkan. Berdasarkan penelitian, seiring bertambahnya usia, tubuh memproduksi lebih sedikit kolagen dan cairan pelumas sendi. Hal ini menyebabkan sendi menjadi kaku dan lebih rentan nyeri. Ditambah lagi, pola makan yang kurang mengandung vitamin tertentu bisa memperlambat proses perbaikan jaringan sendi. Tapi kabar baiknya, ada beberapa vitamin yang menurut studi ilmiah dapat membantu mengurangi peradangan dan memperbaiki kesehatan sendi, sehingga Bapak dan Ibu bisa merasa lebih ringan bergerak. Dalam video ini, kita akan membahas 3 vitamin utama yang bisa menjadi teman sendi Bapak atau Ibu, lengkap dengan tips praktis mengonsumsinya, serta kisah nyata lansia yang berhasil meringankan nyeri sendi hanya dengan rutin menerapkan vitamin dan gaya hidup sehat. Sambil menonton, cobalah pikirkan, vitamin apa yang saat ini sudah rutin dikonsumsi, dan apakah ada yang bisa mulai ditambahkan dalam menu sehari-hari? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi langkah awal untuk menjaga sendi tetap lentur dan aktivitas tetap lancar. Mari simak bersama, karena informasi di video ini bukan sekadar teori, tapi berdasarkan pengalaman klinis dan penelitian terbaru yang relevan untuk lansia usia 70 tahun ke atas. Bapak dan Ibu, tahukah bahwa nyeri sendi bukan hanya karena tua saja? Berdasarkan penelitian, ada beberapa faktor medis yang membuat sendi lebih rentan nyeri di usia 70 tahun ke atas. Salah satunya adalah degenerasi sendi, atau kondisi di mana tulang rawan yang melapisi sendi menipis. Tulang rawan berfungsi seperti bantalan agar sendi bisa bergerak lancar. Saat menipis, sendi menjadi kaku dan mudah terasa nyeri, terutama saat bangun tidur atau setelah duduk lama. Selain itu, penurunan produksi kolagen juga berperan penting. Kolagen membantu kekuatan dan elastisitas sendi. Seiring usia, tubuh memproduksi lebih sedikit kolagen, sehingga sendi terasa kaku, dan pergerakan menjadi terbatas. Studi ilmiah menunjukkan, lansia yang rutin mengonsumsi nutrisi pendukung kolagen, termasuk vitamin tertentu, memiliki risiko nyeri sendi lebih rendah. Faktor lain yang sering terlupakan adalah kurangnya cairan pelumas alami dalam sendi, sehingga sendi terasa seret saat digerakkan. Aktivitas fisik yang minim, pola makan kurang gizi, atau dehidrasi ringan bisa memperburuk kondisi ini. Sebagai contoh, Bu Rini yang berusia 72 tahun, awalnya merasa nyeri di lutut setiap kali naik tangga. Setelah rutin berjalan 15 menit setiap pagi, dan menambahkan vitamin D dan C ke dalam menu harian, rasa kaku dan nyeri mulai berkurang dalam beberapa minggu. Faktor lain yang sering terlupakan adalah kurangnya cairan pelumas alami dalam sendi, sehingga sendi terasa seret saat digerakkan. Aktivitas fisik yang minim, pola makan kurang gizi, atau dehidrasi ringan bisa memperburuk kondisi ini. Sebagai contoh, Bu Rini yang berusia 72 tahun, awalnya merasa nyeri di lutut setiap kali naik tangga. Setelah rutin berjalan 15 menit setiap pagi, dan menambahkan vitamin D dan C ke dalam menu harian, rasa kaku dan nyeri mulai berkurang dalam beberapa minggu. Saat menonton ini, cobalah refleksikan, apakah aktivitas harian Bapak atau Ibu mulai berkurang karena nyeri sendi? Apakah pola makan sudah mendukung kesehatan sendi? Menyadari faktor-faktor ini adalah langkah awal agar sendi tetap sehat, dan aktivitas sehari-hari bisa tetap lancar. Bapak dan Ibu, nyeri sendi di usia 70 tahun ke atas bukan hanya soal rasa sakit. Berdasarkan pengalaman klinis, nyeri sendi dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari fisik, psikologis, sosial, hingga finansial. Secara fisik,
nyeri sendi membuat gerakan menjadi terbatas. Misalnya, berjalan di rumah menjadi lambat, naik tangga terasa berat, atau sulit membungkuk saat merapikan rumah. Hal ini bisa meningkatkan risiko jatuh dan cedera, yang tentu lebih serius di usia lanjut. Contohnya, Pak Herman yang semula aktif berkebun, mulai mengurangi aktivitas karena lutut nyeri, sehingga stamina dan keseimbangannya menurun. Dari sisi psikologis, nyeri yang sering muncul dapat menimbulkan rasa cemas, frustrasi, bahkan depresi ringan. Lansia mungkin merasa tidak bisa menikmati kegiatan sehari-hari atau mengurangi interaksi sosial. Hal ini diperkuat oleh studi ilmiah yang menemukan bahwa nyeri kronis bisa menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan rasa kesepian. Secara sosial, nyeri sendi membuat lansia cenderung menarik diri dari kegiatan keluarga atau komunitas. Misalnya, enggan ikut arisan, senam lansia, atau sekadar bergelenjelan di taman. Padahal, tetap aktif sosial terbukti membantu menurunkan persepsi nyeri dan menjaga kebugaran mental. Dari sisi finansial, nyeri sendi kronis bisa menambah biaya, baik untuk obat-obatan, terapi fisik, atau alat bantu seperti tongkat dan penyangga lutut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara alami yang bisa meringankan nyeri sendi, termasuk melalui konsumsi vitamin yang tepat dan gaya hidup sehat. Saat menonton ini, cobalah refleksikan. Sejauh mana nyeri sendi memengaruhi aktivitas harian Bapak atau Ibu? Apakah ada langkah kecil yang bisa mulai diterapkan hari ini untuk menjaga sendi tetap nyaman dan aktivitas tetap lancar? Bapak dan Ibu, nyeri sendi tidak selalu terlihat jelas pada awalnya. Berdasarkan penelitian dan pengalaman klinis, ada beberapa tanda yang sering diabaikan, padahal bisa menjadi indikasi bahwa sendi mulai mengalami peradangan atau kerusakan. Salah satunya adalah rasa kaku saat bangun tidur atau setelah duduk lama. Banyak lansia menganggap ini wajar karena usia, padahal ini bisa menjadi tanda awal osteoartritis. Misalnya, Bu Lilis yang merasa lututnya kaku setiap pagi, awalnya mengira biasa, tetapi setelah rutin memeriksa, ternyata kondisi sendinya mulai aus. Gejala lain adalah nyeri ringan saat bergerak yang semakin sering muncul. Awalnya hanya terasa sesekali, namun jika tidak diperhatikan, nyeri bisa muncul lebih sering, bahkan saat aktivitas ringan seperti berjalan atau naik tangga. Bengkak atau hangat di sekitar sendi juga merupakan tanda peradangan. Menurut studi ilmiah, peradangan kronis bisa merusak tulang rawan lebih cepat, sehingga penting untuk memantau perubahan ini. Terkadang, lansia juga merasa sendi berderit saat digerakkan, terutama lutut atau jari tangan. Suara ini biasanya karena gesekan antar tulang akibat berkurangnya pelumas sendi. Walaupun terdengar sepele, ini bisa menjadi indikator bahwa sendi memerlukan perhatian tambahan, termasuk asupan vitamin yang mendukung kesehatan sendi. Saat menonton, cobalah perhatikan. Apakah Bapak atau Ibu merasakan salah satu dari tanda-tanda ini? Menyadari gejala sejak dini adalah langkah awal agar nyeri sendi tidak semakin parah dan aktivitas sehari-hari tetap nyaman. Bapak dan Ibu, setelah mengetahui 3 vitamin penting untuk sendi vitamin D, C, dan E, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengonsumsinya secara praktis agar tubuh menyerap manfaatnya maksimal? Berdasarkan pengalaman klinis, ada beberapa langkah sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari. Untuk vitamin D, selain dari suplemen, berjemur di pagi hari sekitar 10-15 menit, membantu tubuh memproduksi vitamin D alami. Misalnya, Pak Budi setiap pagi duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, sehingga selain menyehatkan tulang, juga menenangkan pikiran. Aktivitas sederhana ini sangat bermanfaat, terutama bagi lansia yang jarang keluar rumah. Vitamin C bisa didapat dari buah segar atau jus alami tanpa gula tambahan. Contohnya, Bu Sari rutin mengonsumsi segelas jus jeruk setiap sarapan. Menurut penelitian, vitamin C yang berasal dari makanan alami lebih mudah diserap tubuh dibandingkan suplemen saja. Selain itu, menambahkan sayur hijau kaya vitamin C ke menu harian juga membantu menjaga elastisitas sendi. Untuk vitamin E, sumbernya bisa dari cekeng kikongan, biji-bijian,
atau minyak nabati, seperti minyak zaitun. Contohnya, menambahkan 1 sendok teh minyak zaitun pada salad atau sayur sop dapat membantu mengurangi peradangan sendi. Berdasarkan pengalaman klinis, cara sederhana ini lebih mudah diterapkan daripada harus minum suplemen rutin setiap hari. Selain itu, selalu ingat untuk minum cukup air, karena hidrasi penting untuk menjaga pelumas sendi tetap optimal. Aktivitas ringan, seperti berjalan di halaman atau peregangan, juga memperkuat otot dan sendi, membuat vitamin lebih efektif bekerja. Saat menonton, cobalah refleksikan. Langkah kecil mana yang bisa mulai diterapkan hari ini untuk menjaga sendi tetap nyaman? Tindakan sederhana yang konsisten seringkali lebih efektif daripada perubahan besar sekaligus. Bapak dan Ibu, mendengar kisah nyata seringkali memberi inspirasi dan motivasi. Berdasarkan pengalaman klinis, banyak lansia yang berhasil mengurangi nyeri sendi dengan perubahan sederhana dalam gaya hidup dan asupan nutrisi. Salah satu contohnya adalah Bu Ratna. Usia 72 tahun. Selama bertahun-tahun, ia merasakan nyeri lutut yang membuatnya sulit naik turun tangga. Awalnya, ia merasa nyeri ini wajar karena usia dan tidak terlalu memperhatikan pola makan. Namun setelah mengikuti saran nutrisi dengan menambahkan vitamin D, C, dan E melalui suplemen dan makanan alami, serta rutin melakukan peregangan ringan setiap pagi, perubahan terasa dalam beberapa minggu. Nyeri lutut berkurang, dan ia bisa kembali berjalan di taman tanpa rasa takut jatuh. Contoh lain, Pak Hasan yang berusia 75 tahun, rutin berjalan kaki 15 menit setiap pagi, sambil mengonsumsi jus buah kaya vitamin C dan menambahkan kacang almond sebagai camilan. Berdasarkan penelitian, kombinasi aktivitas ringan dan asupan vitamin terbukti mengurangi peradangan sendi dan memperlambat kerusakan tulang rawan. Pak Hasan merasakan sendinya lebih lentur dan kaku berkurang drastis. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa perubahan sederhana seperti mengatur pola makan, mengonsumsi vitamin yang tepat, dan bergerak ringan setiap hari, bisa memberikan dampak besar. Analogi sederhananya seperti merawat tanaman. Air dan sinar matahari rutin membuat tanaman tetap sehat. Begitu juga tubuh kita dengan vitamin dan aktivitas ringan. Saat menonton, cobalah refleksikan. Langkah kecil apa yang bisa mulai diterapkan hari ini agar nyeri sendi berkurang dan aktivitas sehari-hari lebih nyaman? Mengambil tindakan dini seringkali lebih efektif daripada menunggu kondisi memburuk. Bapak dan Ibu, perjalanan menjaga kesehatan sendi di usia di atas 70 memang memerlukan perhatian dan konsistensi. Berdasarkan penelitian dan pengalaman klinis, langkah-langkah sederhana seperti mengonsumsi vitamin D, C, dan E, bergerak ringan setiap hari, serta menerapkan tips tambahan seperti menjaga berat badan, menggunakan alas kaki yang tepat, dan melakukan peregangan rutin, terbukti membantu mengurangi nyeri sendi dan menjaga kelenturan tubuh. Kisah nyata lansia seperti Bu Ratna dan Pak Hasan menunjukkan bahwa perubahan kecil yang konsisten bisa membawa dampak besar, seperti merawat tanaman di halaman rumah. Sedikit air dan sinar matahari setiap hari membuat tanaman tumbuh sehat. Begitu juga tubuh kita, jika dirawat dengan penuh perhatian. Sekarang, cobalah refleksikan. Langkah sederhana apa yang bisa mulai diterapkan hari ini? Apakah itu menambahkan buah dan sayur kaya vitamin, berjalan pagi sebentar, atau melakukan peregangan ringan? Tindakan kecil, tetapi konsisten, dapat membuat aktivitas sehari-hari lebih nyaman dan meningkatkan kualitas hidup. Ingat, kesehatan sendi adalah investasi jangka panjang untuk menikmati hari-hari dengan bebas nyeri dan tetap aktif. Jangan menunggu nyeri bertambah parah sebelum memulai perubahan. Mulailah hari ini, perlahan tapi pasti. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar lebih banyak lansia dan keluarga mereka mendapat manfaat yang sama. Tinggalkan komentar juga, misalnya pengalaman Bapak atau Ibu dalam merawat sendi, atau tips yang sudah dicoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya, untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.